Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan sedikit sharing ya teman-teman tentang pembuatan busana. Nah, jadi gini ya teman-teman, setiap orang yang akan membuat busana, alangkah baiknya kita mengenal dasar dari berbagai jenis busana. Dan kita pun harus bisa menyusun dasar tersebut menjadi bagian busana yang baik gitu teman-teman ya. Nah, dasar tersebut itu nggak lepas dari klasik dan basic ya. Jadi kita bisa merubahnya gitu menjadi berbagai macam variasi, menjadikan dasar tersebut itu menjadikan terlihat baru gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sebenarnya masalah ini akan tahu dengan sendirinya kalau kita belajar tentang busana. Cuman alangkah baiknya kalau untuk pemula kita belajar mau buat baju sendiri gitu, kita mengenal dari awal supaya lebih paham dalam pembuatan busana sendiri. Nah, apa saja sih yang menjadi bentuk-bentuk dasar busana tersebut? Nah, mungkin saya membahasnya secara garis besarnya saja ya teman-teman, dikarenakan ntar di video selanjutnya insya Allah saya akan buat tutorial bagaimana cara menjahitnya atau membuat polanya dan yang lainnya dalam membuat busana yang nyaman untuk digunakan ya teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama itu bentuk dasar garis leher ya teman-teman ya. Nah, garis leher tersebut itu menjadi 3 golongan ya teman-teman ya. Di situ ada garis leher bulat, bentuk V dan persegi. Nah, ketiga golongan itu kita bebas merubahnya menjadi variasi yang diinginkan sesuai keinginan kita gitu ya teman-teman ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman dari bentuk leher tersebut. Nah, yang kedua itu bentuk dasar kerah. Umumnya yang disebut kerah adalah bentuk bagian yang terpisah untuk menyelesaikan garis leher ya teman-teman ya. Nah, kerah itu terdiri 4 golongan. Yang pertama itu kerah rebah, yang biasanya jatuhnya itu menempel lekat pada garis bahu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu kerah setengah tegak, yang biasanya jatuhnya itu tidak sepenuhnya menempel pada garis bahu, juga pada garis leher ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu kerah tegak, yang jatuhnya tegak sepenuhnya menempel pada garis leher seperti itu. Dan yang terakhir itu kerah setali. Biasanya kalau kerah setali itu bersatu dengan bagian badan. Nah, biasanya di belakangnya itu suka dipotong dan ada jahitan sambungan biasanya teman-teman ya. Nah, di sini kerah ini banyak banget jenisnya, namanya juga banyak, variasinya banyak banget ya teman-teman di kerah ini. Nah, yang ketiga itu bentuk dasar lengan dan manset. Nah, di lengan ini banyak variasinya teman-teman ya. Dari bentuk lengan itu didapat dari permainan potongan dan pola sesuai dengan bentuk yang kita kehendaki. Nah, di bagian lengan itu ada manset. Manset adalah penyelesaian akhir pada kampuh ujung lengan ya. Nah, yang keempat itu bentuk dasar blus. Blus adalah pakaian wanita bagian atas berlengan pendek maupun panjang dengan panjang dan model kerah atau garis leher yang bervariasi ya teman-teman ya. Nah, yang kelima itu bentuk dasar kemeja.
Kemeja biasanya pakaian bagian atas yang sifatnya universal ya teman-teman. Lengan, kerah, dan panjangnya itu bervariasi. Nah, yang keenam itu bentuk dasar jaket. Nah, jaket itu baju multifungsi ya teman-teman ya, yang bisa dipakai di atas gaun, blus, namun juga bisa dipakai sebagai blus atau one piece yang dipadukan dengan rok dan celana. Di sini jaket itu ada 4 macam ya teman-teman ya. Ada coat, ada cardigan, vest, dan bolero. Nah, yang ketujuh itu dress, yang kita lebih dikenal dengan gaun, pakaian dari atas sampai bawah yang model panjangnya bervariasi. Nah, di sini macam-macam bentuk dress itu kalau menurut saya disesuaikan dengan kesempatan saat dikenakan ya teman-teman ya. Di situ kan ada dress pesta, atau misalkan dress untuk di rumah gitu, seperti itu. Dan panjangnya itu ada yang panjangnya sampai menyeret lantai atau misalkan sampai mata kaki ya teman-teman ya. Nah, yang kedelapan itu bentuk dasar rok. Jadi rok itu adalah busana yang dikenakan pada bagian badan dari garis pinggang sampai bagian bawah dengan panjangnya itu bervariasi. Nah, di sini kalau rok itu berdasarkan siluet dan bentuk polanya itu terdapat 3 klasifikasi ya teman-teman ya. Yang pertama itu klasifikasi rok berdasarkan panjangnya. Ya, contohnya seperti rok mini, rok midi, maxi, dan yang lainnya ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu klasifikasi rok berdasarkan siluetnya atau garis luar bentuk roknya gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ misalkan ada slim, ada trompet, bell, flare, dan yang lainnya teman-teman ya. Nah, yang ketiga itu klasifikasi rok berdasarkan bentuknya ya teman-teman. Ya contohnya itu seperti rok lurus, rok kembang, atau misalkan rok lock yang kita lebih dikenal dengan rok lingkaran. Ada yang setengah lingkaran, seperempat, 3/4, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang kesembilan itu bentuk dasar celana ya teman-teman. Celana adalah bagian dari busana yang berbentuk pipa dan dikenakan dari garis pinggang sampai bawah dengan panjang dan modelnya yang bervariasi ya teman-teman. Nah, di celana ini sama halnya seperti rok. Jadi kalau kita melihat dari bentuk dan polanya itu terdapat 3 klasifikasi. Jadi yang pertama itu berdasarkan panjangnya, berdasarkan siluetnya, dan bentuknya. Nah, sudah nih teman-teman ya. Mudah-mudahan pengalaman yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar membuat busana gitu teman-teman ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.